Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat, kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot, tapi nggak bisa mereka memegang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa. Ya, jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah, kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya. Bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Udasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut terdapat komentar netizen. Yang pertama dari Hanimisa Sungkar, kalau bodoh ngaku saja biar nggak merepotkan rakyat, bisanya bikin gaduh, nggak punya ijazah bisa jadi presiden. Selanjutnya dari Muaforah Jombang, jika ijazahnya palsu segera tangkap, adili hukum, tembak miskinkan, karena dah menipu rakyat dan telah merusak tatanan negara, dan tangkap semua bazar-bazarnya yang membuat onar negeri. Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan apalagi menunjukkan ijazahnya. Rakyat sangat mendukung Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya agar tidak jadi cemoohan dan menjadi ejekan. Selanjutnya dari Harisah F5V, ada satu syarat Jokowi kalau mau terungkap secara hukum rimba saja pasti baru menunjukkan ijazahnya. Selanjutnya dari Pak Sumparmin, Pak Hakim yang terhormat, semoga hukum di NKRI dapat ditegakkan dengan adil dan benar. Selanjutnya dari Angsis dari 2010, ijazah Jokowi palsu tapi terlanjur hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, koplak. Selanjutnya dari Yadis, cabut semua fasilitas dari negara. Jika ngomong kayak jalur itu aja kebohonganmu ketahuan rakyat banyak. Selanjutnya dari Tuki Mensemen, boleh dong rakyat Indonesia pengen tahu ijazah aslinya. Selanjutnya, jangan sampai melindungi kepalsuan ijazah, ini akan memicu terus-menerus kemarahan rakyat Indonesia. Selanjutnya dari Sigit Aribowo, gak usah pakai pengadilan kalau memang punya tunjukkan aja, kayak begitu kok ribet bikin gaduh. Selanjutnya dari Ajmat Muji, semoga Pak Jokowi hadir di sidang biar cepat selesai urusannya. Oke, tunjukkan ijazah asli sesuai dengan janji, Pak. Selanjutnya dari Peiman Tulangkar, kita doakan saja Polimek ini akan berakhir, lagian apa sih susahnya tunjukkan ijazah asli. Selanjutnya dari Joko Dwi Yono, dalam kasus ini harus ada yang dihukum, sita asetnya, uangnya, hartanya, hukum penjara tempatnya, Nusa Kambang, biar tidak ada tahanan rumah. Selanjutnya dari Suherni Heri, kami berharap para mahasiswa tuntut Jokowi agar diadili dan periksa kekayaannya, dan kami berharap Pak Prabowo harus tegas kepada Jokowi agar segera tampilkan ijazah di pengadilan. Selanjutnya dari Kiarepa, di seluruh dunia hanya satu-satunya presiden yang tidak sekolah, hanya di negara Indonesia. Sampai-sampai menggunakan ijazah palsu, saking bodohnya si ijazah palsu, hancurlah negara ini. Selanjutnya Polri yang ditugaskan dan yang menugasi untuk mengamankan kasus ijazah palsu yang tengah melanda Joker seharusnya masuk target penjaringan hukum.
Selanjutnya debat sama debat sinis yang malam, tapi kok hukum malah jalan di tempat saja, nggak ada kalar-kalar masalah ijazah palsu. Selanjutnya dari Chandrane, buktikan Pak Jokowi Femi kehormatan harga diri mantan presiden. Kalau benar-benar punya ijazah, kenapa harus diulur-ulur bikin bangsa kecewa semua. Selanjutnya dari Sugi Anto, mulutmu bau busuk Wi Jokowi. Dulu saya hormat sama kamu, tapi sekarang sama jadi rakyat biasa kamu jadi tukang bohong. Selanjutnya dari Aira Baby, semua omon-omon kenapa setiap suruh tunjukkan dari awal sampai berhenti jadi presiden, ijazah Jokowi masih dibuat dan proses biar bisa ditunjukkan lucu. Selanjutnya dari Suwarti, sederhana saja Le, mikir kalau memang ijazah asli tunjukin aja kan, selesai. Kasihan tuh Roy CS kalau mau dijeblosin, ya udah gimana caranya. Selanjutnya dari Agus Suta, manusia berijazah palsu yang dilindungi para ternaknya puji para jenderal profesor. Selanjutnya dari Abdurrahman, kecil buat Jokowi 125 T, di kantongnya 11.000 T. Mana mungkin si raja bohong datang ke pengadilan, gak bakalan, cuman bacotnya yang bilang datang. Komentar selanjutnya dari Mas Lamet, selama gak diminta yang mulia gak bakalan datang dan menunjukkan dokumen tersebut, jadi percuma ada sidang. Komentar selanjutnya dari Arif Zaina Arifin, selagi Termo dan Parcok masih hidup, rezim ini belum bisa diadili. Semoga presidennya yang sudah ganti jujur dan adil. Selanjutnya hakim disuap Jokowi, ya nggak mungkin Jokowi diminta menunjukkan ijazah. Komentar selanjutnya, mulut kalau ngomong seperti orang jujur, kelemak-kelemak, tapi mulutnya penuh racun, kelihatan nggak berpendidikan, ternyata berijazah beli. Komentar selanjutnya, ini publik lagi menunggu kabar ijazah Jokowi palsu. Tidak benar, kalau benar palsu gimana negara penilitainja. Komentar selanjutnya, bukan ijazah saja, banyak sekali kasus yang viral di medsos. Komentar selanjutnya, diminta akan menunjukkan ke hakim Pret Gedabus pembohong. Komentar selanjutnya dari Darusman, 1.000% saya yakin Jokowi tak berani datang. Ucapan Jokowi, siapa yang percaya sekarang, nggak ada, bahkan Termo pun nggak percaya kok, cuma karena dikasih duit aja. Selanjutnya dari Arifin Husain, pembohong penipu rakyat di penjara tanpa bukti. Ingat, Allah itu adil, tunggu pembalasan dari Allah anak bapak membohong sekeluarga. Nah teman-teman, itu saja komentar dari netizen.